Baik Bu, untuk observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan di observasi kali ini bisa berjalan lancar. Kemudian apa yang Ibu rencanakan dalam pembelajaran bisa terlaksana dan tujuan yang Ibu capai bisa tercapai. Yang pertama, apa rencana yang kegiatan kali ini, yang mata pelajaran apa yang akan kita observasi? Mata pelajarannya kebetulan kita memang jadwal matematika. Lalu apa tujuan yang akan Ibu capai pada pembelajaran kali ini? Kalau untuk sekarang itu kita melanjutkan untuk menentukan luas lingkaran. Lalu apa standar kelulusan bagi tadi setelah pembelajaran kali ini? Kita menginginkan standarnya itu anak-anak mampu menyelesaikan tugas sampai 80% keberhasilan. Lalu bagaimana cara Ibu untuk tercapaian seperti ini dalam pembelajaran dulu? Melihat tercapaian informasi atau bagaimana cara mengukur tercapaian? nanti anak-anak akan diberi tugas, dari tugas itu nanti kita nilai, kemudian juga dalam kegiatan mereka dalam menyelesaikan tugas. Dari sekian banyak kemampuan tadi, apakah ada area khusus yang ingin Ibu kembangkan terkait kemampuan sosial dan emosional? Utamanya dalam belajar kelompok, juga nanti saya ingin anak-anak itu punya rasa membantu temannya yang masih kesulitan dan belajar. Strategi itu saling membantu. Nah, iya. Lalu apa strategi pembelajaran yang ingin Ibu kembangkan atau terapkan dalam proses kali ini? Strateginya berdiferensiasi, kemudian SE dan sensitif. Lalu apa dukungan yang sudah Ibu sampaikan pada proses pembelajaran ini? Nanti ada buku pelajaran, kemudian ada media kita pakai Infocus, RKS, dan ada nanti media gambar. Baik, terima kasih Bu untuk ini. Langkah kemudian yaitu observasi diri, saya akan melihat bagaimana cara mengajar, kemudian bagaimana metode yang ingin disana. Ya, silakan. Bagaimana kabarnya Bu Swati? Untuk pertemuan kali ini, setelah kita kemarin melakukan observasi, kemudian observasi, selanjutnya kita akan melakukan pasca observasi, lalu kita melakukan coaching. Baik, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti kita kemarin melakukan observasi. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan dari awal dicapai sebelumnya? Atau jika belum, ada poin mana saja yang perlu ditingkatkan yang belum dicapai? Kalau untuk pembelajaran sudah tercapai, walaupun masih ada yang kurang. Masih ada beberapa siswa yang belum memahami masalah mencari luas lingkaran. Jadi sebenarnya tujuan yang tujuannya sebagian besar sudah tercapai. Ada beberapa poin, Ya. yaitu peserta didik ada sebagian yang belum memahami untuk mencari luas lingkaran. Kemudian bagaimana tingkat keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang telah dibicarakan. Kemudian jika ada peningkatan, bagaimana kiat Ibu untuk mempertahankan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran? Ya, siswa peserta didik itu aktif ya, mereka bersemangat mengikuti pembelajaran, kemudian
Hanya saja mungkin ada beberapa yang masih kurang dari saya, mungkin dalam pemanfaatan alat peraga itu belum maksimal. Jadi sebenarnya peserta didik itu sangat aktif, bersemangat mengikuti semua pelajaran yang Ibu sampaikan waktu belajar tersebut. Kemudian kekurangannya yaitu mungkin menggunakan metode yang lebih luas agar peserta didik itu semakin bersemangat untuk belajar. Dari seluruh rangkaian kegiatan profesi yang telah dilakukan, kira-kira kelemahan apa yang menurut Ibu perlu diperbaiki? Kelemahan yaitu tadi segi pemanfaatan media belajar itu masih waktunya semalam agak terlalu cepat ya, kurang maksimal. Jadi maunya atau keinginannya dalam pembelajaran itu menggunakan metode belajar yang baru atau menggunakan metode yang kira-kira membuat anak semakin bersemangat, kemudian waktunya yang terbatas itu ya, sehingga masih kurang dalam pemakaian materi. Waktunya. Apa tidak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Nanti kita akan menyiapkan alat peraga, kemudian kita dalam menampilkannya sudah lebih mahir lagi. Kemudian membuat fokus anak-anak kepada bermain. Jadi intinya lebih menyiapkan lagi alat peraga atau media yang digunakan dalam pembelajaran supaya nantinya peserta didik akan lebih mudah untuk memahami materi ya. Kemudian apa rencana pengembangan diri atau peningkatan keterampilan yang Ibu lakukan setelah proses observasi kali ini? Kalau pengembangan diri ya tentu lebih belajar lagi ya Bu ya. Itu Bu. Mendalami lagi mengenai metode dan belajar. Jadi rencana Ibu ke depannya itu lebih belajar lagi, lebih giat lagi dalam mencari sebuah sumber atau media belajar agar belajar yang dilaksanakan itu peserta didik dapat dengan mudah untuk menyerapnya. Lalu apa Ibu butuh dukungan dari proses pengembangan diri tersebut? Ya butuh dukungan dari rekan-rekan mungkin yang bisa membantu menambah pengetahuan saya, memberi masukan sebagainya untuk pembelajaran berikutnya. Jadi dalam proses pengembangan diri tersebut berarti itu membutuhkan seorang pemimpin, kemudian rekan sejawat yang bisa untuk membantu baik memberi materi atau masukan, solusi. Jadi belajar yang dilakukan itu bisa dengan mudah dilakukan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses observasi supervisi yang baru kita lakukan? Apakah ada hal yang membuat Ibu kurang nyaman dalam proses ini? Jika ada kurang nyaman, pada bagian yang mana? Dan apa saran yang Ibu berikan agar proses observasi ini dapat berjalan dengan nyaman? Senang ya Bu, saya senang. Sebelumnya kita dalam pembelajaran itu ada yang memperhatikan, jadi kita lebih serius lagi. Anak-anak pun senang dalam kegiatan itu nggak ada. Jadi dengan melakukan observasi kemarin, berarti perasaan yang Ibu alami itu senang, kemudian peserta didik itu merasa nyaman karena serius ya Bu ya, serius dalam belajar. Terkadang kan ada yang ya, kalau 1-2 itu wajar ya Bu ya. Tapi kan dari sekian banyak yang kita lakukan kemarin 90% lah peserta didik itu mengikuti kegiatan walaupun sebagian kecilnya ada di Indonesia. Baik, untuk rencana tindak lanjut selanjutnya nih, bagaimana rencana tindak lanjut ke depannya? Jadi ya, rencana belajar yang dilakukan kemarin untuk mencari luas keliling, bagaimana tindak lanjut selanjutnya? Yang tadi ya sudah disampaikan ya, mungkin untuk
media kita tingkatkan lagi. Kemudian untuk metodenya kita gunakan metode yang lebih bervariasi ya Bu ya. Kemudian bisa juga untuk nambah semangat anak-anak itu mungkin ice breakingnya lebih lebih semangat lagi seperti itu. Jadi kedepannya itu rencana yang akan Ibu lakukan berarti dalam proses pembelajaran menggunakan media ataupun menggunakan metode-metode yang bervariasi, kemudian menambahkan berbagai macam ice breaking agar tumbuh semangat dalam diri peserta didik, lebih fokus belajar. Baik, untuk pasca observasi sudah selesai kita lalui, kemudian kita akan lanjut pada rencana pengembangan diri yang selanjutnya. Nah, ini lagi atau sudah? Boleh. Rencana pengembangan diri. Yang pertama itu aktivitas pengembangan. Kira-kira apa yang akan dikembangkan dalam aktivitas tersebut? Maksudnya gimana nih? Baik, untuk selanjutnya yaitu lembar pengembangan diri. Yang pertama, aktivitas pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dari segi pembelajaran di mana nih? Ya, nanti pembelajaran berdiferensiasi dengan ASE itu nanti siswa akan bisa mencari luas lingkaran dengan benar. Mencari luas lingkaran dengan benar. Jadi aktivitas pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE, mencari luas lingkaran. Tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran Ibu laksanakan. Ya, siswa mampu mengerjakan soal luas lingkaran dengan benar. Jadi tujuan umumnya yaitu peserta didik mampu untuk mengerjakan atau mencari luas sebuah lingkaran. Kemudian untuk ukuran keberhasilan yang Ibu capai. Keberhasilannya ya siswa bisa ya Bu ya, nanti mengerjakan soal-soal yang diberikan dalam hal mencari luas lingkaran tersebut. Untuk dukungan atau daya dukung yang ingin Ibu terima atau Ibu Berikan. ya, berupa apa ini? Buku LKS, ya, paket, kemudian LKS juga kan kita pakai semua LKS untuk siswa, kemudian kita gunakan media. Jadi pendukung yang diperlukan yaitu buku pembelajaran, kemudian LKS, media, kemudian ada semacam alat peraga itu ya. Alat peraga. Untuk waktu yang ingin Ibu laksanakan dalam proses belajar ini, Dua jam pelajaran itu ya, 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Jadi selama 2 jam pembelajaran ini, apakah tujuan sudah tercapai? Lalu bagaimana kalau belum tercapai? Apakah masih bertambah waktu atau pindah ke pembelajaran yang lain? Sebenarnya gini ya Bu, dalam pembelajaran itu anak-anak itu kan ada yang anak-anak itu cepat nangkapnya, ada yang anak yang lambat. Jadi kalau anak yang cepat itu seperti biasa kita beri tambahan soal, anak yang lambat akan kita beri latihan lagi, kita bimbing kembali. Memberi bimbingan secara mandiri ya Bu? Iya. Untuk mengembang diri, apakah ada yang perlu dikembangkan lagi Bu dari yang Ibu rasakan? Pengembangannya ya itulah. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Ya, baik, kalau sudah cukup